Hai, hello, jumpa lagi dengan saya di Yani Channel. Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya ingin mengupas tuntas bagaimana cara saya memperbanyak aglonema saya, yaitu dengan mencacah batang aglonema saya yang sudah mulai tua dan mulai memanjang. Nah, kali ini yang akan saya praktekkan adalah Red Stardust. Nah, Red Stardust ini sudah cukup tua dan cukup panjang batangnya dan sudah membawa anak tunggal. Nah, anak tunggalnya cukup sehat juga, sudah memiliki 2 daun dan menuju 3 daun. Sekarang kita buka, kita bongkar dia, kita keluarkan. Kita berharap apa yang kita lakukan ini sukses dan teman-teman juga bisa mengambil manfaat kalau memang ada manfaat dari tayangan video saya ini. Kita keluarkan tanahnya agar, karena ini cukup lama ya, sudah 5-6 bulan mungkin ini. Wow. Alhamdulillah kita sudah membongkar dan terlihat akarnya cukup banyak dan cukup sehat. Sekarang biar kita bisa lebih jelas melihat batang atau mungkin ada calon anakan yang baru, makanya kita mencuci terlebih dahulu. Oke. Nah, ini hasil akarnya setelah saya mencuci. Nah, terlihat memang cukup sehat dan banyak akarnya ini, dan batangnya ini cukup panjang untuk kita cacah menjadi beberapa bagian. Baiklah teman-teman, kita coba memulai dengan memotong pucuknya. Usahakan memotong pucuk ini ada membawa beberapa akar lah, agar bisa dia lebih besar harapan untuk hidup. Ini teman-teman, terlihat cukup bersih sekali batangnya, nggak ada spot merah. Nah, ini cukup ada 3 dia membawa akar. Ini cukup sehat sekali, ini tidak ada spot merah, jadi bagus untuk kita mencacah, dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini 1 bulan ke depan itu sudah menunjukkan hasil dengan keluarnya tunas baru. Oke, setelah kita memotong pucuknya, sekarang kita akan memisahkan anakannya. Nah, kita lihat baik-baik akar yang menempel di batang anakannya ini, agar dia bisa tumbuh sehat dan subur. Harus lebih hati-hati ya teman-teman, agar tidak terpotong akarnya. Nah, ini terlihat lumayan juga akar yang menempel di anakannya ini. Ada 3 juga mungkin, ya ada 3 juga, dan cukup sehat lah. Terlihat dari warnanya yang cukup bersih dan putih. Kita potong dengan hati-hati. Nah, ini sudah terpotong. Nah, ini cukup sehat anakannya, ditandai dengan daunnya yang cukup lebar menyerupai induknya, dan ada akar 3 yang mengikuti batangnya, dan kita harap dia bisa tumbuh sehat dan subur. Setelah kita memotong pucuk, memisahkan anakannya, nah sekarang giliran batangnya yang akan kita cacah, kita potong-potong. Nah, saya memotong batangnya ini cukup berani juga. Ini sekitar 1,5 sampai 2 cm saya potong. Biasanya agak lebih panjang lagi, tetapi melihat dari bentuknya ini, insya Allah lah enggak apa-apa, kita berani. Kapan lagi kita akan melakukan proses pembelajaran memotong cacah batang ini. Ini kita potong, sudah ada 1, kemudian kita lihat lagi bagian, jangan sampai memotong di atas tempat keluarnya tunas, jadi harus antara ruasnya kita memotong.
Oke, kita sudah memotong-motong. Mudah-mudahan nanti akan sebulan ke depan bisa tumbuh tunas yang menunjukkan bahwa proses pencacahan ini berjalan sukses. Sepertinya batang Restardas saya ini cukup sehat, ditandai dengan bersihnya batangnya tanpa ada spot merah atau spot coklatnya. Jadi benar-benar bersih sampai ke ujung bawahnya sepertinya ini. Jadi kita potong-potong batang ini, kita mendapatkan berapa bagian ya dari potong ini. Sudah ada beberapa. Ini masih bisa dipotong 2 lagi. Ini benar-benar sampai ujungnya ini sudah terpotong dan benar-benar bersih. Dan inilah hasil dari kita memotong-motong Restardas. Ini pucuknya dan ini anakannya, dan ini membawa akar. Nah ini teman-teman, saya lupa tadi menyampaikan bahwa akarnya itu sebaiknya kita buang, karena toh nanti akar yang tertinggal ini akan membusuk. Nah daripada menghabiskan energi dari bonggol ini terhadap akar ini, lebih baik kita pangkas semuanya sehingga tidak ada akar yang tertinggal. Dan ini sudah saya pasangkan, sudah saya oleskan betadine setelah membuang semua akarnya. Nah sekarang setelah menggunakan betadine sudah mulai kering, kemudian saya olesi lagi dengan antrakol dengan root up. Saya campur kedua bahan ini, kita bikin pasta untuk kita olesi ke bonggol yang sudah kita potong-potong tadi. Masalah ukuran ya pakai feeling aja gitu antara antrakol dan root up-nya tadi. Yang penting ini dicampur rata, kemudian dibuat seperti pasta yang akan kita olesi atau aplikasikan ke luka-luka yang bekas kita potong tadi. Nah pertama ini ya kita olesi di pucuknya dulu. Setelah pakai betadine nanti sudah kering, kita olesi dengan sempurna ya teman-teman. Banyaknya juga nggak ada masalah. Ke batang-batangnya juga kita olesin semuanya, dengan harapan akan segera merangsang batang ini untuk segera mengeluarkan akar-akarnya yang baru. Kita olesi semuanya sepanjang batangnya ini. Mudah-mudahan segera keluar akar-akar yang baru, yang sehat, yang membuat Restardas ini bisa tumbuh sehat dan subur kembali. Oke. Sudah selesai itu, kita sekarang olesin lagi bonggol-bonggol yang sudah kita potong tadi. Kita olesi kedua sisi, bagian-bagian yang tersayat dengan pisau itu kita olesi, kita tutupi dengan campuran pasta fungisida antrakol ini dengan
root up. Kita olesi semua bagian-bagian yang tersayat, di bagian-bagian akar yang bekas kita cabut juga tadi, kita olesi semuanya. Kita olesi dengan harapan 1 bulan ke depan bonggol-bonggol ini akan memperlihatkan tanda-tanda kehidupannya dengan munculnya tunas-tunas baru. Oke, sudah selesai. Ini ada berapa? Ada 8 bagian. Ada 8 bagian. Nah, sekarang setelah itu kita bagaimana cara kita menangani anakan dan potong pucuk tadi. Jadi yang pertama kita ambil pot. Yang di dasar pot itu selalu saya masukkan arang dari tempurung kelapa. Kemudian media, saya sedikit menambahkan kokopit dari media yang biasa saya gunakan. Tujuannya saya ya karena ini tanaman masih baru, jadi dia membutuhkan kelembaban, tidak mau terlalu sering disiram. Jadi dengan harapan menambahkan kokopit ini, kelembabannya itu terjaga paling tidak selama lebih kurang 2 minggu. Itu kita masukkan medianya sedikit dulu di atas arang, kemudian memasukkan anakannya ini. Begitu juga halnya dengan pucuknya tadi, kita lakukan hal yang sama. Nah, karena pucuknya itu ada membawa akar, saya biasanya tidak melakukan sungkupan. Tetapi kalau benar-benar sama sekali tidak ada akar, saya melakukan sungkupan gitu. Karena ada akarnya, mungkin di pucuknya itu saya akan membuang beberapa daun biar tidak terlalu berat batangnya untuk mensuplai makanan. Itu aja perbedaannya dengan yang ada akar sama yang tidak ada akar pada pucuk itu. Oke, ini sudah selesai. Kita tanam anakannya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya gimana cara menanam bonggol-bonggol tadi yang sudah kita potong. Nah, ini media ini sudah ada, dan ini terlihat ini yang sudah bertunas ini usianya sudah lebih kurang 1 bulan. Ini adalah cacahan dari Red King saya, dan alhamdulillah sudah ada tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini saya menggunakan lepean atau alas pot aja, yang di bawahnya itu sudah saya bolongin sebanyak-banyaknya lah. Nah, medianya itu lebih banyak kokopitnya. Jadi media yang siap pakai yang biasa saya gunakan itu, tapi saya tambahkan dengan kokopit 3 bagian. Jadi 3 bagian kokopit dan 1 bagian media yang siap pakai. Nah, itu yang saya pakai untuk menanam bonggol ini. Karena selama sebulan ke depan kita tidak akan melakukan penyiraman lagi. Setelah nanam ini kita melakukan penyiraman. Kemudian kita sungkup lagi. Dan saya sungkup ya tidak menggunakan plastik. Saya langsung tutup dengan alas pot yang sama ukurannya dengan ini. Jadi biar gampang kita periksa. Nah, setelah kita tanam, saya biasanya taburin lagi dengan kokopit lagi sedikit. Setelah itu baru kita siram. Ya, kalau kita melihat dari tunas-tunas yang muncul ini, yang dari potongan bonggolnya Red King, insya Allah saya yakin apa yang kita lakukan pada kesempatan ini akan jauh lebih berhasil. Memang ini potongan dari Red King saya ini ada 6 bonggol, tetapi yang sukses ini yang sudah mengeluarkan tunasnya
hanya 4 bonggol. Tetapi ya untuk ukuran saya sebagai pemula sudah cukup senang dan merasa sukses lah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan pembiakan, perbanyakan aglonemanya dengan melakukan pencacahan ini. Jangan takut teman-teman, masalah berhasil tidak itu ya itu bagian dari proses. Nah, ini sudah terlihat. Jadi nanamnya itu teman-teman hanya setengahnya saja yang tertanam ke dalam medianya. Setengahnya lagi terbuka keluar. Dan calon tempat tunasnya itu harus menghadap keluar. Baiklah teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.